Oke guys, nih dengan Toga eh, banyak yang nanya gue pakai apa namanya mesin las apa sih kalau ngelas. Ini beberapa kerjaan yang lagi gue kerjain. Jadi sebenarnya gue ada mesin las yang khusus untuk argon, namanya gue pakai ini Tailwind. Tailwindnya ini bisa untuk AC, bisa DC. Terus kalau untuk cutting gue pakai Jasik plasma. Lalu gue ada mic, ini mic, pas mic ya. Kapasitasnya sebenarnya 5 kg tapi gue pakai kawat 15 biar enggak ini gue pakai Jasik juga, Jasik 200. Jadi gini, ada mau gue share untuk mungkin beberapa pemula yang mau belajar las argon. Kalian sebenarnya bisa dengan alat yang minim, yang murah. Kalian bisa beli ini. Ini alat mungkin umurnya sekitar mungkin 3 tahunan lebih lah. Harganya juga dulu berapa ya? 2.400.000-an kalau salah. Cuma dia ada ini bisa arc weld kan atau thick weld. Tuh. Kapasitasnya ini untuk DC bisa 160 ampere. Cukup banget buat ngelas nokonas. Jadi yang bengkel-bengkel kecil yang mau mulai belajar ini recommended banget. Tapi ada yang spesial sih. Gua pakai di sini Wellcraft SF225. Setaranya nih kalau nggak salah WP18. Kecil dia. Kecil dan fleksibel. Ini bisa nekuk-nekuk ya. Itu. Sangat membantu banget. Terus gua pakai kabel yang apa? Inner wire-nya itu gede supaya nggak panas. Lalu ampernya yang keluar, outputnya yang keluar tuh murni, nggak turun walaupun dalam kondisi panas. Biasanya gue bisa sampai ngelas di sekitar 200 ampere, 240 kalau lagi aluminium. Lalu gue bikin ini memanfaatkan dari kondensor AC bekas untuk pendingin. Jadi kipasnya masih berfungsi, lalu itu kondensornya pendinginnya masih berfungsi normal, hanya kompresornya mati, kompresornya keluarin. Itu gua keluarin inletnya dan outletnya. Nah, ini ada tabungnya, tabung masuk, turun, masuk ke sini ada pompa pendorong. Lalu ke pendingin, dari pendingin masuk ke ini kabel. Gua pakai water cool ya, bukan air cool, karena buat aluminium atau ampere di atas 100 itu enak banget pakai water cool. Lalu di sana juga boxnya juga bikinan, rakitan aja. Gua kasih keran, kalau ternyata jadi bocor gue bisa tutup cepet. Di dalamnya pakai mesin pendorongnya murah-murah aja, beli aja di online sekitar 250 ribuan yang kecil-kecil itu. Tapi kebetulan gue pakai, lupa merek apa ya, ini waktu itu gue beli 700 ribu. Jadi guys, dengan mesin las yang murah banget lah, lu bisa bikin las argon gitu. Terus gue di sini pakai solenoid untuk valve. Jadi kelemahannya ini adalah dia gasnya nggak bisa secara otomatis saat tungstennya nyala gasnya keluar, nggak bisa. Lu benar-benar pure kendalikan pakai pedal. Ada pedal switchnya itu. Jadi lu injak hidup, lepas mati. Itu. Lalu satu kelemahannya lagi, dia hidupnya harus dicolek. Tekan tek, angkat baru dia nyala. Jadi dia nggak pakai hand switch atau foot switch. Itu bedanya sama yang ini. Tapi kalau kalian harus beli ini dulu, kayaknya kalau buat pemula sayang. Kalau kalian udah terbiasa dengan ini, kalian bermain dengan ini sangat mudah. Kalian hanya mempelajari fitur-fiturnya aja. Itu. Yang terpenting itu skill adanya di tangannya. Kita tidak usah bermain pulse dulu, kita nggak usah mainin apa tuh namanya, apa sih namanya itu? Gue lupa lagi namanya ya. Kalau di ini, jadi kan ada IC balance. Gitu.
Tuh, karena kan nggak mainan aluminium. Kalau aluminium main IC balance. Tuh. Nanti deh suatu saat gua terangin itu. Jadi kalau buat besi, teman-teman nih, apalagi di industri otomotif sepeda motor, paling banyak besi bisa ngelas frame, rangka, makan as, baut-baut, cuma nyambut baut patah juga enak banget pakai thick weld atau biasa disebut argon gitu. Jadi kalian gak usah perlu beli mahal, tinggal beli ini regulator. Kalian gak punya regulator, punyanya regulator yang bekas asetilin, boleh juga, nggak ada masalah. Gak usah nggak pakai ini nggak apa-apa itu. Yang penting bisa ngatur debitnya aja. Ini kan meterannya flow. Kalian juga bisa beli, ibarat kata kalian cuma punya dari sini langsung ada keran regulator biasa buat asetilin atau oksigen, bisa. Nanti kalian beli yang torchnya ada palepnya di sini. Tuh, kalau nggak pakai solenoid. Atau kalau kalian pakai solenoid yang kita diinjak dia baru ngebuka, kalian bisa beli tabung flow. Jadi si ini aluminanya ini dimasukin tabung, diinjak nanti kebaca seret berapa flownya gitu. Gue biasa pakai flow kalau di ruangan tertutup untuk besi paling 5. Kalau di aluminium bisa 10, bisa 8. Tapi kalau udara yang terbuka, karena ini urusannya dia untuk sealant dari udara luar, jadi harus benar-benar waktu ngelas gak ada udara bisa melewati busur apinya kayak gitu. Nah, oke, balik lagi poinnya adalah beli aja ini gitu ya, yang ada fungsi untuk tiknya ini namanya lift ya, ada fungsi liftnya. Lalu beli solenoid ini pakai power supply-nya DC 12 volt. Gue pakai adaptor bekas router, yang bisa dimanfaatin aja. Lalu beli foot switch ini harganya sekitar 60 ribuan. Oke, gue kasih tahu harga deh ya. Ini 2 jutaan. Ini murah, paling 250 ribuan. Ini 200 sampai 400-an. Torchnya bisa beli yang standar banget itu, gue lupa WP berapa. Gede dia. Kalau punya duit bisa langsung yang lebih mahal, paling ya 700 sampai 1,5 jutaan. Itunya udah gitu. Terus topeng las juga udah murah kok. Sekarang paling di sekitar 300-an. Sarung tangan bebas, kalau bisa kulit. Ya gue kadang-kadang pakai gini. Ini intinya udah bisa cari duit pakai ini. Udah bisa kerja. Tuh. Terus pakai itu atau pakai radiator motor. Bisa. Gak usah dikasih kipas pendingin juga bisa, gak apa-apa. Karena nggak terlalu panas-panas banget. Itunya pakai ember juga boleh. Kalian berkreasi, saya sarankan dengan barang yang ada aja. Nggak usah terlalu berlebihan. Nanti kalau udah merasa oke, nah baru deh. Kalau yang kayak gini barunya 60 jutaan. Yang pakai itu aja udah cukup. Oke, tinggi ya.